Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang tidak sengaja melihat video ini. Juga kepada Bapak dosen pengampu yang memberikan tugas ini kepada saya. Jadi hari ini saya, Zalza Kaidira, ingin mewawancarai salah satu mahasiswi Winsu, yang dimana saudari ini adalah teman sekelas saya, yang bernama Nur Saida Lubis. Baik, saya izin memberikan beberapa pertanyaan kepada saudari Nur Saida. Tetapi sebelum saya memberikan pertanyaan, dikarenakan saya sedang berada di luar kota, atau bisa dikatakan saya sedang kembali ke rumah saya yang sebenarnya, saya menyempatkan diri untuk melakukan wawancara tetapi melalui ruang virtual. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah metodologi keilmuan filsafat berjalan di lingkungan masyarakat? Menurut saya sepertinya pada saat berkembangannya itu kan karena sekarang zaman digital yang dimana itu semua orang harus dipaksakan untuk lebih berpikir kritis dalam keadaan apapun, karena zaman sekarang itu lebih banyak permasalahannya yang harus dihadapi oleh setiap manusia ataupun keseluruhan yang ada di manusia di bumi ini. Yang ada karena itu kan kita harus mencari informasi yang jelas gitu kebenarannya. Metodologi keilmuan filsafat ini terbagi dari 3 pandangan, yaitu pandangan luar, dalam, serta terminologi, yang menurut saya itu pandangan yang berjalan di masyarakat pada saat ini itu pandangan yang dari dalam. Kenapa begitu? Karena menurut saya itu orang di zaman sekarang ini lebih efektif terhadap ilmu, dan orang tersebutlah yang selalu bisa berusaha terus-menerus gitu. Ataupun dengan dia bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permasalahannya itu yang bisa mencari kebenarannya. Serta yang lebih aktif dalam mengambil bagian produktifnya untuk menciptakan ataupun mengembangkan sesuatu yang ada gitu, baik dari informasi ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan masyarakat, karena kan yang kita bahas di sini masyarakat. Bisakah Anda jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hipotesis dalam ruang lingkup kajian filsafat ilmu? Kalau bagian hipotesisnya itu menurut saya, hipotesis itu sebuah anggapan yang bisa dibilang mendasar, yang dimana disebut dengan jawaban sementara yang ada pada permasalahan. Karena kalau permasalahan yang ada itu masih bersifat pradugaan, jadi kayak kita tuh harus menduga-duga dulu gitu, karena masih harus kita cari lagi kebuktian ataupun kebenaran yang dari permasalahan yang ada gitu kan. Jadi kan kita harus mendalami lagi, mendalami permasalahan yang ada dengan kita menggali lagi permasalahannya supaya kita mendapatkan titik terangnya. Hipotesis inilah juga memiliki tujuan sih, yang dimana memberikan penjelasan sementara tentang gejala untuk kita dapat memudahkan cara meluaskan pengetahuan kita, yaitu dengan bidang yang tertentu. Hipotesis ini juga memiliki kegunaan untuk memperkecil jangkauan penelitian, yang dimana kita itu tidak harus melebarkan kemana-mana, tapi itu kita harus fokus kepada satu penelitian saja. Jadi nggak harus melebar kemana-mana ataupun dia jadi banyak permasalahan yang ada. Ruang lingkup filsafat menurut Ernest Nagel salah satunya adalah logical pattern exhibited by explanation in the science. Nah, bisakah Anda berikan rumus logis yang ditunjukkan penjelasannya dalam sains atau ilmu pengetahuan? Ya, unsur dari ilmu pengetahuan yang kita ketahui ataupun tersusun itu secara sistematis sih menurut saya, yang dimana kita itu menggunakan pemikiran, lalu kita itu harus dikontrol secara berpikir kritis, yang dimana itu oleh orang lain, karena kan berpikir kritis inilah yang bisa membantu kita dalam permasalahan yang ada, yang dimana kita itu harus membutuhkan unsur dari ilmu pengetahuan. Kalau misalnya logika itu memiliki 2 objek, yang dimana
Logika itu ada logika formal dan informal yang dimana harus kita miliki persamaan mempelajarinya ataupun yang bisa dibilang dengan pemikiran kita masing-masing. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Nur Saida Lubis yang sudah bersedia untuk saya wawancarai. Saya Zaza Kedira izin mengundurkan diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.